Ini banyak rahasia sebenarnya saya sampaikan, ya, tapi nggak ada masalah lah. Ini adalah pengetahuan. Iya, saya harus menggali. Bang Fadli akhirnya mau cerita gitu kan. Dari mudik ini. Ya. Nah, kira-kira dari hilir ini siapa lawan Pak Fadli ini? Saya belum terbaca ini, informasi pun belum saya dapatkan. Mungkin dari Bang Fadli ada bocoran. Bingung saya siapa lawan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, saudara. Hari ini saya sengaja mendatangkan seorang tokoh politik ya, atau politisi dari Kabupaten Kerinci. Beliau adalah Fadli Sudria, Dr. Fadli Sudria SEMHUM, Ya. Ketua Praksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi. Sengaja kita mengundang beliau ke sini bukan persoalan sepak terjangnya di DPR ini, tetapi ada sesuatu yang menggelitik kita nih, Bang Fadli. Ya. Ya, kita punya tim menjelang Pilkada serentak 2024 ini kita lakukan survei kecil-kecilan ke daerah. Siapa sih calon kepala daerah yang paling banyak diperbincangkan? Nah, ada sesuatu yang luar biasa menurut kami ini. Kita mendapat informasi nih dari Kabupaten Kerinci dan itu akan kita konfirmasi langsung ke Abang malam ini. Ya. Andai saja Fadli Sudria itu mau mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Kerinci 2024 nanti, di atas kertas pasti menang. Nah, ini kan ini luar biasa. Andai saja dia mau gitu kan. Nah, apa betul itu, Bang? Nah, sebelum dijawab, saya ingin Abang memperkenalkan diri dulu, karena kita juga mendapat informasi bahwa perjuangan Abang di kancah politik ini juga luar biasa. Dulu sejarahnya pernah menjadi anggota kepolisian, Ya, dari tahan mengundurkan diri dan terjun ke kepolisian, usia masih muda, 40 berapa? Waktu pensiun kemarin 38 tahun. Pensiun mengundurkan diri Ya, kan? pensiun dini. Pensiun dini. Ya. Nah, oke Bang, ceritalah sedikit siapa Bang Fadli Sudria itu sebelum kita lebih jauh. Sebelum Abang jawab itu tadi pertanyaan yang menggelitik kita ini. Begini Bung Dori, alhamdulillah. Ya, tentu sesuai nama itu dari awal bahwasanya kita masuk polisi baik-baik dan keluar baik-baik. Iya. Konteksnya itu. Nah, tentu yang menjadi motivasi dalam hal mengundurkan diri ketika itu atau pensiun dini ini adalah dorongan daripada keluarga besar tentu. Iya. Untuk membangun daerah. Kembali ke daerah. Dulu di Sumbar jadi anggota. Dulu di Sumbar, pengalaman kami, saya banyak belajar Bung Dori terkait mengenai pemekaran. Itu di Solo Selatan. Jadi singkat cerita sajalah Bung Dori. Saya lahir dari rahim pemekaran Kabupaten Solo dan Kabupaten Solo Selatan. Fadli ada di sana. Oh, gitu cerita. Fadli ikut nimbrung, baik itu pembangunan Polres, lika-liku pembangunan sebuah kabupaten. Jadi tahu persis bagaimana membangun sebuah kantor bupati, disulap 5 tahun selesai, satu periode selesai itu. Karena waktu itu saya sangat dekat dengan Ketua DPRD Solo Selatan, Kakanda saya Kherunas, dan dia juga hari ini menjadi Bupati Solo. Mungkin dari situ mulainya. Itulah tergelitik ingin terjun ke dunia politik. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kebetulan lingkungan ketika itu saya berada di lingkungan pemekaran dan lingkungan politik yang ada di Solo Selatan. Walaupun ketika itu saya polisi. Padahal nyaman-nyaman saja jadi anggota polisi saat sangat itu. Nyaman. Tapi tiba-tiba kok terjun ke dunia politik gitu kan. Bagaimana sikap keluarga saat itu? Ada dua pilihan. Pertama, saya harus maju di Solo Selatan karena berapa orang Kerinci yang ada di sana kita udah hitung. Bahkan Bupati Solo Selatan sekarang menginginkan saya maju di DPRD Kabupaten Solo Selatan, mewakili Kerinci yang ada di sana. Iya. Tetapi karena permintaan keluarga saya harus pulang kampung. Kita harus mengabdi kepada lebih luas lagi tanah kelahiran. Dan hasilnya 2019 pemilu
Bang Padli memperoleh suara perorangan terbesar katanya untuk Dapil Kerinci Sungai Penuh. Ya. 14.000. Ya, 14.000 di kabupaten. Ya. Mayoritas ada di kabupaten, tetapi secara keseluruhan secara individu itu ada di Ezati, anaknya Pak AJB waktu itu. Tapi untuk di kabupaten ya terbesar. Kita terbesar. Dan hanya modal 400 juta katanya. ini banyak hal-hal yang unik dan aneh perlu kita gali ini. Kalau 400 juta untuk menjadi anggota DPRD provinsi hari ini hanya cukup beli baliho, itu pasang baliho. Iya kan? Ini dari mana dapat informasi? Ya namanya juga kita usaha mencari. Makanya Abang dihadirkan di sini. Kita ingin tahu ini. Oke, Bang, kita bergeser. Pilkada serentak 2024 kan memang masih lama ya. Jadi kurang 2 tahun lagi. Tetapi gaungnya sudah mulai. Makanya seperti saya katakan dari awal, kita sudah mendapatkan informasi Padli Sudria itu kalau mau maju jadi Bupati Kerinci, ini di atas kertas pasti menang. Dasarnya apa nih? Seperti apa peta politiknya itu? Apa karena Bang Padli ini berasal dari Mudik ya? Yang notabene memang lebih banyak, lebih padat mata pilihnya di sana dibanding hilir, atau ada hal lain? Nah, tolong jawab dulu nih, biar penonton kita tidak penasaran. Begini, Bung Dori, ini sebenarnya klasifikasi peta politik di Kabupaten Kerinci tetap adanya hilir, tengah, dan mudik. Iya, tengah sedikit ya. Kemudian yang kedua tentu adalah terkait dengan persoalan adat. Dan itu keluarga. Ada 3 hal yang perlu sebenarnya orang luar, mohon maaf, tidak bisa terbaca. Pertama adanya TAPSCO. Ya, SCO itu adalah yang turun temurun dari mama ke keponakan. SCO adat. Yang kedua tap tanah. Tanah ini pergiliran sawah. Mulai dari nenek moyang ini selalu berganti-ganti setiap tahunnya karena tergantung kepada besarnya suatu keluarga. Alhamdulillah hari ini kita keluarga terbesar. Untuk pantasan modalnya sedikit. Jadi anggota DPR. Yang ketiga baru tap darah. Keturunan keluarga. Ini harus paham ini. Banyak orang, mohon maaf Bung Dori, ketika terjun ke politik di Kabupaten Kerinci, dia nggak tahu dengan sistem 3 ini. Ada TAPSCO, tap darah, tap tanah. Dia banyak yang nggak tahu ini. Itu yang dibaca lebih dulu. Nanti kalau urusan apa katakanlah, berarti faktor garis keturunan juga dan keluarga besar ini tadi. Oh begitu solidnya ya. Solid di Kerinci. Iya. Nah terus terkait pilkada ini, bagaimana ini kira-kira? Bang Padli mau nyalon atau tidak nih untuk menjawab pertanyaan ini? Ya mungkin masyarakat Kabupaten Kerinci belum terjawab semuanya ini kan. Saya tidak mau mengecewakan masyarakat. Hari ini saya diutus menjadi wakil mereka di Provinsi Jambi. Alhamdulillah hari ini juga menjadi ketua praksi PAN dan juga ketua Komisi 4 yang membidangi kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan sosial pariwisata. 2,5 tahun kemarin saya berada di Komisi 3, yaitu sekretaris di Komisi 3, itu membidangi pembangunan. Hampir di setiap tahun, Bung Dori, pada saat saya di Komisi 3 kemarin, kalau tidak dilanda COVID, hampir rata-rata 50-7 miliar kita bawa pembangunan untuk Kerinci. Untuk Kerinci. Kerinci Sungai Penuh. Karena itu dapil Kerinci. Yang selama ini mungkin belum pernah ada. Belum pernah ada. Saya menggaransi belum pernah ada ini. Termasuk yang duduk di praksi di DPR provinsi. Ini luar biasa gerakannya. Karena kita benar-benar grassroots, akar rumput di bawah menginginkan kita katakanlah membuat suatu perubahan. Dan saya berniat ketika saya mundur dari kepolisian atau pensiun dini ketika itu, saya nekat tidak main-main ini untuk membangun tanah kelahiran. Yang hari ini bisa dikatakan sama-sama kita lihat kantor bupati, semua perkantoran belum siap. Sementara di 1 tahun yang lewat kemarin sudah berpisah dengan Sungai Penuh. Ini harus mau tidak mau ibu kota kabupaten itu ada di tempat saya, kebetulan di Siulang, di Mudik. Nah terkait kembali ke ini tadi belum dijawab ini Bang Padli. Ini 2024 oke lah, nanti pileg dulu ya, pasti pileg dulu ya, ikut tetap pileg ya. Nah andai kata nanti masyarakat terus mendesak nih, minta
Bung Padli atau Bang Padli nyalon jadi bupati, kira-kira bersedia nggak? Kan di atas kertas katanya udah ini nih. Itu kita, Bung Dori, kita nggak boleh terkabur. Mungkin pengamatan politik demikian, tapi kita tetap ada hitung-hitungan lah. Iya ya. Ada hitung-hitungan. Yang jelas nanti keluarga, tokoh masyarakat saya kumpulkan nanti. Apakah bertahan di DPR atau maju di pilkada di 2024? Tentu yang penting waktu yang menjawab. Kalau ada suara seperti itu pasti mereka punya dasar ya. Mungkin Bang Padli bisa ceritakan ini. Saya tertarik tadi masalah ini tadi, 3 faktor itu tadi dan garis keturunan. Bisa diceritakan yang tidak sama dengan daerah lain. Maksudnya seperti apa tuh? Bang Padli dalam posisi di mana itu? Ya, kita mengetahui bahwasanya di Provinsi Jambi yang satu-satunya ada yang masih menggunakan sistem masyarakat hukum adat, katakanlah dengan adanya naik SKO ya. SKO itu adalah gelar penghormatan yang diberikan oleh anak batino. Itu tentu dari turun temurun, mulai dari nenek moyang sampai ke mama dan mama ke keponakan. Dan ini adalah dipilih orang-orang yang dipercaya. Alhamdulillah kemarin saya diberikan gelar, bukan diberikan penghormatan, tidak. Ini adalah gelar yang diberikan secara turun temurun. Memang haknya memang hak kita mendapatkan gelar Depati Intan Majotuo Payung Alam. Ini adalah termasuk Depati yang tertua. Artinya itu raja itu. Terah raja. Terah rajanya di situ. Kemudian di Sulak Mukai kita mengetahui ada 5 kalbu, 6 dan dengan Koto Beringin. Kemudian di Mudik kita kenal dengan 3 Luhah Tanah Skudu. Ada Depati Intan di Sulak Mukai, Rajo Simpan Bumi di Sulak Gedang, Depati Mangkubumi di Sulak Panjang. Itulah 3 isi sam, mulai dari perbatasan mulai dari perbatasan Semurup sampai ke Kayuaro. Itu adalah kawasan adat kita. Bang Padli berada di posisi mana? Ketiga-tiganya, Pak. Ada ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Sulak Mukai, Sulak Gedang, Sulak Panjang. Sulak Panjang. Pantasan. Ibu Sulak Mukai, bapak Sulak Gedang, bapak orang tua dari bapak berada di Sulak Panjang. Istri orang Kerinci juga. Istri orang Kerinci yang kebetulan penduduk Semurup, berdomisili di Kayuaro. Berarti di Kerinci Tengah. Kerinci Tengah asli. Tapi domisili lahirnya itu ada di Kayuaro. Yang berada di lingkungan Jawa. Pantas saja ada cerita ini kan. Nah, artinya tetap nanti mengambil peluang di 2024. Jawabannya Bung Dori saya tidak bisa memberikan secara detail hari ini. Yang jelas saya berbuat dulu sampai di legislatif nanti. Apapun keputusan partai politik, hari ini saya adalah sebagai kader Partai Amanat Nasional. Di dalamnya ada Bapak Haji Bakri sebagai ketua DPW. Kemudian Pak Gubernur sebagai ketua MPP, tentu yang bisa mengarahkan nanti mana yang lebih baik potensi untuk ke depan. Tapi ini kan modal politik yang sudah luar biasa itu, Pak. Orang banyak uang belum tentu bisa jadi, iya kan? Tanpa dukungan masyarakat, ini dukungan sudah luar biasa mengalir. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Tingkat. Artinya, Bung Dori, kalau memang masyarakat berkehendak, kenapa tidak nanti itu saja jawabannya. Yang jelas hari ini kita berbuat dulu lah. Artinya bukan banyak menolak. Yang dari luar daerah yang ini seolah-olah menilai Kerinci itu semudah membalikkan telapak tangan. Saya terus terang 3 kali ikut pilkada, 3 kali menang. Menjadi tim sukses. Tim sukses dan terakhir kemarin menjadi ketua pemenangan Adi Rozal Ami. Berarti sudah hafal betul lah bagaimana strateginya bisa menang kan gitu. Artinya tidak menolak kan, tidak menolak untuk dicalonkan menjadi calon bupati. Ya, artinya kita menunggu pihak keluarga nanti berunding bagaimana, kemudian tentu dorongan para tokoh. Sampai sejauh ini sudah ada menjalin komunikasi atau mereka menghubungi? Kalau boleh jujur, komunikasi hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan.
Isinya itu. Isinya itu mendorong saya harus maju jadi bupati. Wadah, boleh ditolak, Pak Fadli, kalau sudah begitu. Saya kalau diminta mau juga, karena tidak ada yang minta. Ya, kalau uang banyak tanpa dorongan masyarakat, dukung masyarakat kan percuma. Ya kan? Hari gini politik itu kata orang ya sangat luas, membacanya harus cerdas, ya kan? Oke, ini saya capek mendesak Bang Fadli ini maju atau tidak. Tapi informasinya begitu ya. Artinya dasar kenapa sampai masyarakat meminta atau berpendapat kalau dia maju di atas kertas itu pasti menang, karena ternyata petanya seperti itu. Bapak berada di tiga wilayah kekuasaan, tiga wilayah adat yang besar ini tadi. Dan kita tahu Pilkada Kerinci selama ini Mudi itu adalah barometernya, ya kan? Barometernya memang hilir luas, tapi jumlah penduduk kan tidak sebanyak yang di Mudi, ya. Baik, Bang Fadli, ini kita berandai-andai saja ini. Setidak-tidaknya saya tahu pemikiran Bang Fadli, karena saya juga sering berkunjung ke Kerinci gitu kan. Andai saja nanti Bang Fadli ditakdirkan Tuhan dipilih masyarakat menjadi bupati 2024. Saya kan enak jalan-jalan ke sana kenal bupatinya. Nah, cita-cita Bang Fadli ini sudah tanggung ini terjun ke politik ini kan. Berhenti dari polisi, masuk nyalon DPR, bisa sukses seperti ini. Nah, kalau nanti jadi bupati, Bang Fadli kan sudah melihat kondisi Kerinci hari ini. Apa rencana besar Bang Fadli ini? Ya, dari sisi pembangunan fisik dari saja. Sisi pembangunan harapan saya ke depan, yang tentunya bandara ini harus aktif, minimal domestik harus masuk. Kemudian alternatif kedua, jalan Tanah Tumbuh Renah Pemeti ini harus dibuka. Harus dibuka sebagai jalur evakuasi. Jalur evakuasi plus ketika kita berbicara para wisata, tentu ini mendekatkan kita dengan kabupaten tetangga Dalmasraya dan juga Morobungo. Kita mengetahui Morobungo ini punya akses yang luar biasa hari ini. Itu rencana besar ya, sejak dulu. Begitu mereka turun dari Jakarta ke Bungo sudah tancap gas ke Kerinci. 2 jam tembus. Hanya 2 jam. 2 jam tembus. Berarti kalau dari sekarang tanpa macet batu bara ini dari kota Jambi ke Bungo itu 5 jam, tambah 2 jam udah sampai ke sungai penuh. Tapi kalau jalan sekarang ini walaupun tidak macet ya butuh waktu 9 jam. Betul. Dengan segala risiko jalannya agak sedikit sempit. Karena begini Bung Dori, ketika kita berbicara pariwisata, ketika akses penerbangan ini tidak kita buka, minimal. Kalau ini di Kerinci tidak bisa dimaksimalkan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, katakanlah butuh pendanaan triliunan dalam hal untuk bandara. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan Bandara Muara Bungo, tapi akses untuk daratnya lebih cepat. Ya, saya tahu itu sejak zaman Gubernur almarhum Pak Zulkifli Nurdin itu sudah pernah diwacanakan. Dan dalam historinya memang, ya mohon maaf kalau saya keliru silakan dikoreksi. Orang Kerinci dulu Tempo dulu katanya belanjanya itu ke Tanah Tumbuh. Ya, itu nenek moyang kami begitu. Iya, terutama dari Sulak. Dari Renah Pemeti Sungai Kuning. Iya, Sungai Kuning. Jadi dari Sungai Kuning, leluhur kami dulu itu menjual beras itu ke Tanah Tumbuh. Dari Tanah Tumbuh nanti mereka barter, membeli parang, cangkul, pulang dibawa. Dari Sungai Kuning ke Sulamukai katakanlah atau ke Kayu Aro itu lebih dekat lagi. Kalau perjalanan cukup 2 jam, berjalan kaki 2,5 jam. Hari ini masih dibatasi oleh hutan. Ini menarik, maksud saya itu ini rencana besar. Makanya Bang Fadli ini wajar-wajar saja kalau memang orang Kerinci minta beliau jadi bupati. Walau nanti kita tidak tahu petanya seperti apa ya. Cuman dari dulu itu kan terbentuk bahwa rencana pembuatan kawasan tadi itu masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Betul. Nah, itu bagaimana Bang Fadli? Itu tergantung kepada kepala daerah selanjutnya, untuk bisa berurusan di lobby dengan lobby ke pusat.
dengan KLHK, dengan memberikan alasan-alasan yang real, kemudian pengembangan wilayah termasuk di dalamnya ada jalan alternatif ketika letusan Gunung Merapi. Kalau kita tidak melobi menjadi kepala daerah ya begini-begini saja. Itu yang menjadi kegelisahan. Itu motivasi saya. Ini harus jadi ini. Makanya jadi bupati lah. Nggak cukup dengan jadi anggota DPR gitu kan? Iya kan? Artinya perlu lobby-lobby ke pusat. Jalur evakuasi. Iya. Plus nanti mengembangkan pariwisata. Iya. Kita bicara potensi wisata di Kerinci itu sudah skala internasional. Iya. Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, kemudian ada lagi Rawa Bento. Rawa Bento itu kemarin sebelum saya di DPR itu alhamdulillah yang buka secara pribadi itu kita. Dan mengarahkan desa ke Kades waktu itu untuk membuka. Betul. Yang saya maksud apapun potensi yang ada di sana, seindah apapun, sebagus apapun, tidak akan bisa dijual dalam tanda kutip kalau sarana transportasi ke sana itu masih kunci. Sulit. Kunci. Kuncinya kan di situ, terutama penerbangan. Ya, kan tidak semuanya orang mau lewat darat dengan susah-susah. Karena begini Bung Dori, ketika kita berbicara pariwisata ini adalah orang yang beruang yang mau main ke sana. Ketika hari ini kita disodorkan dengan jalan yang berliku selama 10 jam perjalanan dari kota Jambi ke Kerinci, sampai sana udah teler, para wisata tidak akan maju. Kuncinya adalah penerbangan, jalur alternatif tadi, dan jalan yang ada sekarang harus dilebarkan lagi lobby pusat. Tapi memang karena itu biaya besar memang. Kalau pusat tidak turun tangan ya memang tidak kuat APBD kita. Kerinci, Bung Dori itu berada di 41,8%. Itulah penghuni yang bisa kita garap. 58,8% TNKS dan hutan lindung. Itu problem sejak dulu. Problem dari dulu. Hari ini bagaimana kita, walaupun ada di angka 58,8 tersebut, minimal kita bisa melewati akses ini dulu. Itu kata kunci. Kalau ketika katakanlah kepala daerah ke depan tidak mau mengurus ini, ya Kerinci begini-begini saja. Ini harus ada terobosan baru. Bahkan potensi yang ada bisa tidak bernilai ekonomi jadinya. Tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Oke Bang Fadli, jadi terkait bicara masalah pariwisata, bicara masalah jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci bukannya berkurang, tentu saja di mana-mana seperti itu, terus bertambah. Sementara lahan untuk bertani berkebun semakin terbatas. Dan Kerinci ini seperti kuali dan dikelilingi oleh TNKS. Pemikiran Bang Fadli ini ke depan nih, andai nanti ditakdirkan kembali itu menjadi bupati, apa win-win solutionnya? Masyarakat bisa berkebun, bertani, tapi tidak sampai merambah. Sekarang kan banyak petani perambah. Ancaman besar juga bagi Taman Nasional Kerinci Seberang. Tentu harapan saya ke depan, pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia, itu dulu. Dengan meningkatnya sumber daya manusia, katakanlah ketika kita berbicara pertanian, bagaimana lahan sempit tapi hasil maksimal, tentu adalah bibit unggul yang harus seperti kentang misalnya, mereka tidak lagi menanam G4 atau G5, mereka minimal harus menanam G3. Mestinya seperti itu, sehingga kelipatan pendapatan bisa 2-3 kali. Dan pangsa pasarnya juga harus dibuka. Kemudian yang kedua, Bung Dori, masih ada juga potensi-potensi lainnya, diantaranya adalah PLTA, PLTMA, pembangkit listrik mikrohidro, yang nantinya akan membayar akan mendapatkan pendapatan asli daerah tentunya. Sekarang dan ini sudah ada, ini PLTA yang paling besar ini untuk di Sumatera. Tapi ini juga merupakan pendapatan asli daerah kita nanti, yang ini harus kita kembangkan lagi dari hasil pendapatan tersebut. Dan masih ada potensi-potensi lain yang sebenarnya terkunci di TNKS dan hutan lindung. Ketika kita mau mengurus ini untuk katakanlah hutannya tidak diganggu, tapi aksesnya kita minta bantu, ini dibebaskan, mungkin bisa. Oh begitu ya.
Apa sebenarnya yang belum digarap selama ini sementara itu tidak berisiko tinggi? Panas bumi masih ada. Oh gitu. Panas bumi, kemudian PLTMH yang ada di Kayuar di Telun Berasak masih ada, kemudian masih ada lagi beberapa PLTMH yang belum ada digarap. Air terjun begitu banyak, termasuk di Renah Pemetik juga ada air terjun. Gitu ya. Itu juga potensi untuk mendatangkan listrik. Iya, ini Kerinci luar biasa kaya, tapi tidak semua masyarakat Kerinci bisa menikmati hasil secara maksimal. Iya. Hanya panggilan orang kayu. Bang Fadli, ini Kerinci memang mengasihkan. Apapun saja potensinya ada di sana ya. Iya. Wisata, kemudian masalah pertanian, perkebunan kasiapera, kopi, ya. Bahkan bebeknya pun bagus. Danau Kerincinya juga. Nah, tapi semuanya ini belum terkelola secara maksimal. Saya jujur ini banyak titipan-titipan pertanyaan dari teman-teman kita di Kerinci. Tolong tanya tuh, tolong di podcast Bang Fadli itu, mau nggak ada nyalon bupati Kerinci nanti gitu kan. Nah, Bang Fadli, walaupun tadi petanya ini kita bicara politik lagi nih, karena proses pembangunan ini mau tidak mau kita tidak terlepas dari persoalan politik gitu kan. Bagaimana cara Bang Fadli memetakan politik di Kerinci selain tadi sangat bergantung dengan terah ini tadi ya, ada tiga komponen tadi ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga akan ada lawan-lawan politik nantinya di wilayah yang sama. Ya, kalau untuk wilayah yang sama, ketika muncul pun lawan politik, itu sah-sah saja. Karena selama ini, seperti kemarin, 2 dari mudik, 1 dari hilir. Yang sebelumnya 3 dari mudik, 3 dari hilir. Tengah dan hilir, ya. Tapi tetap saja mudik yang barometernya itu. Di mudik pun harus bisa menguasai siapa keluarga besar. Tidak lepas dari keluarga. Itu Fadli termasuk keluarga besar itu. Alhamdulillah sampai hari ini ya bisa dikatakan demikian. Dengar-dengar anak Pak Murasman juga mau maju katanya. Siapa sih yang jadi anggota DPR sekarang? Bukan, tidak, enggak jadi anggota DPR. Oh, jadi anggota DPR. Siapa namanya, lupa saya. Munadi. Pak Munadi ya. Dulu kan pernah nyalon juga lawannya Bang Fadli kan? Bukan, itu lawannya Pak Adi Rozal. Iya, Bapak Fadli kan Adi Rozal kan. Nah, gimana ini menghadapi ini? Ya, itu sah-sah saja ketika memang ada saya secara prinsip siapapun itu yang bakal maju di Pilkada Kerinci nanti itu adalah putra terbaik. Ini kan dari wilayah yang sama, Pak. Iya. Dari rumpun yang sama nih, seperti apa nanti? Saya masih belum puas ini cerita masalah 3 sko tadi ya. Bagaimana caranya untuk memilah-milah itu ketika ada 2 putra daerah yang sama mencalonkan diri? Ini politik dan adat temanya nih ceritanya. Ya, artinya hari ini bisa kita lihat bahwasanya masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah jeli, masyarakat tidak mau dibodohi dengan janji-janji dan lain sebagainya. Masyarakat ingin pembuktian yang real hari ini, itu saja. Kalau masalah penilaian kembali lagi kepada rakyat, suara rakyat, Bung Dori, suara Tuhan. Bang Fadli melihat pembangunan Kerinci sekarang seperti apa? Yang jelas untuk ke depan percepatan pembangunan harus dilakukan, wajib. Pertama adalah masalah penyelesaian perkantoran yang ada di Bukit Tengah. Ini harus percepatan. Karena baru nanti kita belum dipakai. Belum maksimal. Karena ada di angka 50% lah perkantoran baru selesai. Kendalanya di mana? Anggaran. Karena kemarin terus terang ini berbicara anggaran, yang kedua ini adalah masalah COVID, dilanda COVID 2 tahun inilah yang membuat lambannya pembangunan. Ditambah lagi sebelumnya Anda di tahun politik dihantam oleh gelombang COVID yang anggaran habis itu. Tinggal lagi 1-2 tahun ini. Mungkin kalau itu hambatan itu mungkin cepat selesainya. Kalau tidak ada hambatan COVID mungkin. Nah, terakhir nih Bang Fadli. Ya. Sedikit banyak kan kita juga tahu nih informasinya
masalah kesenjangan pembangunan antara mudik dan hilir. Ya. Kan nampak itu. Ya. Sementara hilir ini adalah pintu gerbang Kabupaten Kerinci dari Jambi. Ya. Kesenjangan ini kan nampak betul ini. Bila Bang Padli ini ditakdirkan lagi jadi bupati, bagaimana ini? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan PLTA yang ada sekarang dengan anggaran CSR itu sangat membantu. Kan baru selesai. Ya. Ke depan pun demikian. Percepatan pembangunan ini harus merata. Yang jelas adalah perkantoran dulu, karena wajah kabupaten itu tergantung kepada perkantoran. Kalau perkantoran ini selesai 100%, baru kita berbicara pemerataan nantinya tentu. Bang Padli melihat pembangunan di hilir ini seperti apa sekarang? Ya, kalau kan? Ya, ini bukan persoalan kesenjangan atau tidak, Bung Dori. Ini persoalan yang kebetulan ibu kota kabupaten ada di Mudik. Ada di Mudik. Ya, tapi di ibu kan? kota saja penyelesaiannya belum selesai. Iya. Belum maksimal. Bagaimana kita membicarakan ini tidak merata atau merata? Saya yakin dengan Pak Adi Rodal hari ini 1-2 tahun ini beliau harus buru ini untuk percepatan Bukit Tengah harus selesai, minimal mendekati 80-90% perkantoran. Perkantoran sudah selesai dulu. Ya. Bagaimana mungkin ini pemerintah bisa jalan kalau kantor sendiri pun belum selesai? Itu dia. Tuntas. Oke, ada hal lain barangkali yang ingin disampaikan? Ya, pesan untuk saya masyarakat Kabupaten Kerinci, tetap jalin kekompakan. Siapapun itu nanti yang bakal maju menjadi kepala daerah yang akan berlaga nanti berkompetisilah secara sehat. Iya. Karena kita di Kerinci tidak ada perbedaan antara hilir, tengah dan mudik. Oke. Potensi yang ada hari ini terutama bagi anak muda, tentunya memilih pemimpin yang berkualitas, yang mempunyai kredibel, debibel, artinya sudah punya credit point, bukan hanya janji. Yang kedua debit, artinya dia sudah punya pembangunan yang sudah diberikan. Nah, jadi itulah ketika kita berbicara Bung Dori, ada kredibel, ada debibel. Tidak hanya kualitas dan tas ya. Iya. Boleh mengandalkan tas, silakan. Iya. Kalau tanpa kualitas, ya nonsen juga ada. Bang Padli, satu lagi nih. Ya. Ketika Bang Padli sudah nanti memutuskan untuk maju di Pilkada 2024 Kabupaten Kerinci, saya katakan begitulah. Ya. Dari Mudik ini. Ya. Nah, kira-kira dari hilir siapa lawan Pak Padli ini? Saya belum terbaca ini, informasi pun belum saya dapatkan. Mungkin dari Bang Padli ada bocoran. Bingung saya siapa lawan. Jadi artinya begini, kita bukan mencari lawan, yang penting siapapun itu yang potensi untuk memimpin Kerinci ke depan, silakanlah berkompetisi dengan baik, berkompetisi dengan sehat. Tapi kalau pertanyaan Bung Dori tadi siapa, saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Sampai hari ini saya juga bingung. Iya, di warung politik, warung kopi segala macam juga belum pernah diperbincangkan. Ada satu kemarin meninggal dunia katanya. Ya, itu kebetulan. Tetapi, almarhum Zainal itu adalah juga sahabat saya. Iya, kabar-kabarnya itu juga termasuk kandidat yang cukup diperhitungkan. Lalu pejabat-pejabat provinsi juga sebenarnya banyak dari hilir ya. Tapi apakah mereka juga nanti mau ikut terjun? Kalau mau Bung Dori, ya silakan berkomunikasi baik dengan masyarakat hari ini. Silakan sering pulang kampung. Bungkus kain, ya silakan. Mundur dari dari pegawai negeri sipil. Sanggup ya. Kemudian bagi tentara, kepolisian yang ada hari ini ada berminat, silakan. Berani tidak mundur ya. Seperti Bang Padli. Bang, ini cerita kosong tapi punya arti nih. Andai-andai lagi nih. Wakil kita nanti dari hilir atau tengah atau tetap orang mudik? Bagaimana saya mau memilih wakil, Bung Dori? Sementara hari ini saya keputusan tetap ada di Partai Amanat Nasional tentunya. Gitu ya. Masih nunggu partai. Masih menunggu Tapi partai. Kalau sudah dorongan masyarakat udah banyak, kenapa tidak itu? Sudah diancang-ancang mungkin dari sekarang. Kemudian ada yang lebih unik lagi di Kabupaten Kerinci. Partai besar tidak pernah menang. Oh iya ya. Selalu partai kecil. Selalu partai memenangkan pilkada maksudnya. Pilkada. Oh iya. Seperti yang merah, yang
kuning, yang merah putih, ya ini enggak. Gitu. Ini unik, Kerinci memang unik. Partai Guram justru yang unik. Nah ini hati-hati juga bagi ketua partai hari ini gitu. Artinya memang sosok seseorang ini yang paling diperhitungkan. Partai tidak figur dan keluarga besar. Keluarga besar. Figurnya ada, kalau dia tidak keluarga besar tidak bisa. Ya itu yang unik menurut saya. Karena di daerah lain banyak juga kandidat yang punya keluarga besar ternyata akhirnya juga kalah gitu kan. Nah ternyata di Kerinci ini sangat berpengaruh sekali. Ada klasifikasi di wilayah, ada klasifikasi adat, terakhir ada klasifikasi keluarga. Oke. 3 ini, dan survei tidak pernah menang di Kerinci. Catat Bung Dori. Setiap survei kalah. Maksudnya yang kalah itu yang dulu surveinya tinggi. Artinya ketika survei ini mengatakan si A dan si A itu tidak menang gitu. Selalu begitu. Selalu unik ya. Unik. Awalnya tadi hasil survei dia lah yang paling tinggi. Iya. Pas saat pilkada justru yang survei yang tinggi yang kalah. Iya. Hebat ya. Karena memang itu tadi yang. Karena kata kunci ada di terah adat dan keluarga tadi. Keluarga tadi. Kata kunci ketika dia membelok ke sini, pasukan bisa berarah semua. Artinya beralih. Iya. Contoh saya sebagai Depati hari ini, di mana garis keturunan saya di Sulamuka, saya bisa. Kita ke sini, arahnya ke sini. Iya. Karena apa? Itu tergantung kita. Berarti sistem patron juga ya, sangat menentukan tetua-tetua kampung, tetua desa, apalagi itu tokoh adat, keturunan raja tadi. Terah. Tapi tetap saja butuh biaya. Iya jelas. Cuma tidak besar ya. Untuk mengumpulkan orang tidak mungkin tanpa ada kopi, ada apa makanan gitu kan. Kalau kita kembali kepada sistem tadi, kita tidak mengeluarkan itu. Yang mengeluarkan anak batino. Oh ya. Anak batino maksudnya? Artinya keluarga kita, keponakan, adik, kakak, ete, datu, tino, tapi yang perempuan ya. Ya, mereka gotong royong ini. Mereka harus bergoro sama-sama. Ini bawa pisang, ini bawa kue, dan seorang padli hadir di situ nggak pakai uang. Wah hebat ya. Bukan hebat, memang itu. Memang begitu. Memang itu adatnya. Berarti yang menang selama ini jadi bupati itu seperti itu, memang dari garis keturunan yang besar itu. Tidak semua. Oh tidak semua. Berarti Bang Padli ini ada situasi yang apa namanya? Yang tidak memungkinkan ketika itu ya mau tidak mau ya harus itu. Tetapi hari ini tidak. Contoh saya sudah buktikan di legislatif. Baik, ketika saya datang di rumah keluarga yang perempuan, mereka sudah siapkan semua. Dan saya tidak mengeluarkan uang. Itu suatu kekuatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Oke. Ini banyak rahasia sebenarnya saya sampaikan, tapi nggak ada masalah lah. Ini adalah pengetahuan. Iya. Saya harus menggali. Pak Padli akhirnya mau cerita gitu kan. Ya minimal ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat, terutama generasi sekarang ini. Terutama bagi partai politik, hati-hati baca politik Kerinci. Jangan salah menilai. Iya. Iya. Jangan terkesima dengan hasil survei. Jangan terkesima dengan casing ya. Dalami itu. Iya. Lebih ke sana tadi ya. Memang bumi sakti alam Kerinci itu kesaktiannya di situ. Oke Pak Padli, sekali lagi terima kasih ini sudah bersedia untuk hadir di studio kita yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini, kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Kerinci, dan bisa menginspirasi anak-anak muda yang terjun ke dunia politik. Mungkin tidak bisa, semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Harus berbuat dulu. Tapi belajarlah dengan Pak Padli, ya kan, luar biasa ini gigihnya. Oke, bila Anda ingin melihat konten kita yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya.